Tribuners, pernah dengar nggak sih pangsit nomor 1 di Bandung? Cemilavi nggak cuma terkenal karena rasanya, tapi juga bahannya yang berkualitas. Karena dibuat dengan 98% daging ayam asli tanpa dominasi aci loh. Jadi mau tahu lebih banyak? Yuk kita mulai. Didirikan pada tahun 2024, Cemilavi lahir dari cinta dan kasih sayang untuk menyajikan kuliner terbaik bagi masyarakat. Baru berjalan 9 bulan, Cemilavi sudah menjadi favorit banyak orang di Bandung dan juga Cimahi, terutama untuk pencinta pangsit. Pilihan menu Cemilavi beragam, mulai dari pangsit goreng yang renyah, pangsit kuah dengan kaldu yang gurih, hingga dimsum mentai dengan saus khasnya. Semua diolah dengan bahan pilihan dan standar kebersihan terbaik. Rahasia kelezatan Cemilavi ada di pangsitnya karena menggunakan 98% daging ayam asli, tanpa dominasi aci. Hasilnya, tekstur lembut dan rasa ayam yang begitu terasa di setiap gigitannya. Dibangun dengan visi untuk menghadirkan inovasi berkelanjutan, Cemilavi juga berkomitmen terhadap pengamanan pangan, pelayanan prima, dan pemberdayaan komunitas. Inilah bukti bahwa makanan yang dibuat dengan cinta akan memberikan dampak yang luar biasa. Cemilavi kini hadir di 2 lokasi, Bandung dan juga Cimahi. Dengan pertumbuhan yang pesat, Cemilavi terus berkomitmen untuk menyajikan makanan yang berkualitas bagi banyak orang. Cemilavi percaya bahwa setiap detail, sekecil apapun, berkontribusi pada pengalaman kuliner yang sempurna. Pangsit kuah kaldu chili oil menciptakan harmoni sempurna di setiap suapannya. Pangsit goreng dengan saus pedas, setiap gigitannya memberikan ledakan rasa yang bikin nagih. Lembutnya pangsit dalam kuah kaldu yang gurih dan harum. Renyah di luar, lembut di dalam, isiannya 98% daging ayam asli berpadu dengan sempurna. Berdirinya Cemilavi itu berawal dari tugas mata kuliah manajemen bisnis dari kampus di semester 1 kebetulan waktu itu. Aku tuh sempat bingung karena kita tuh diminta buat praktek berjualan. Aku di situ sempat kepikiran sih mau jualan apa gitu. Nah, dari situ gak lama aku punya ide buat nyiptain produk yang belum ditemuin atau jarang deh ditemuinnya. Akhirnya tuh aku mutusin buat jualan ceker tanpa tulang. Ya kebetulan kan setelah aku surveinya ternyata yang suka sama ceker dan makanan pedas tuh ternyata banyak yang suka. Dan aku telah lagi, aku coba buat bikin menu dakbal ini, tapi aku bikin dengan rasa yang cocok sama lidahnya orang Indonesia. Nah, kan sedangkan dakbal yang kita kenal itu kan pakai bumbu-bumbunya khas Korea ya. Nah, aku coba inovasiin lagi dengan makanan-makanan atau sambal-sambal yang kita kenal di Indonesia gitu. Kalau menjaga kualitas sih kita selalu rutin ya mengadakan kuesioner minimal 2 minggu sekali ya. Ya, kita mengadakan kuesioner 2 minggu sekali tentang bagaimana feedback dari pelanggan ke kita gitu. Kita juga sangat terbuka dengan kritik dan saran dari mereka terhadap produk kita kan. Tentunya karena itu bisa jadi evaluasi kita. Kalau misalnya ada yang kurang, kita pasti bakal perbaiki dan kita tuh selalu ngikutin tren pasar. Jadi iya, apa masukan dari mereka, produk-produk yang mungkin kedepannya bakal lebih unggul, bakal lebih trending. Nah, itu bisa jadi
masukan lah buat kita. Orang tua saya kebetulan ada usaha di bidang F&B juga, jadi kita nggak jauh dapat supplier yang bahan bakunya kebetulan sama. Oh gitu. Ya, jadi nggak cukup sulit lah. Udah ada suppliernya sendiri. Oh, jadi yang pastinya kualitasnya udah oke juga Iya, karena betul. sebelumnya udah sering beli di sana Betul. gitu ya. Untuk inovasi terbaru sih, untuk menu-menu baru kita belum ada ya. Kalau untuk produk yang bakal launching ke depannya kita belum ada. Kita masih mempertahankan produk-produk sekarang. Oke. Cuman kita tetap menerima masukan dengan rasanya. Kadang kan rasa yang kita buat itu pasti nggak 90%, bahkan nggak 100% juga cocok di lidah-lidah masyarakat kan. Betul. Bahkan ada yang kritik misalnya mereka lebih suka pedas, ada juga yang kritik kalau misalnya mereka kepedesan. Kita kan nggak bisa menyesuaikan lidah-lidah mereka satu Iya, persatu betul. ya. Beda-beda ya. Iya betul. Jadi kita lebih berinovasinya dan fokusnya ke satu produk aja dulu, tapi kita bakal kedepannya ya bakal memaksimalkan dan bakal tumbuh. Awalnya mah dari yang lewat nyobain, Oh, cuman gitu. di sini kan kita main sosmednya, ada Instagram, ada TikTok, jadi kita cobain di situ gitu, di jalur media sosial itu. Oke, berarti rata-rata itu dari media sosial atau yang lihat di jalan atau dari mulut ke mulut gitu? Nah, lebih mulut ke mulut. Oh, lebih Ya, dari mulut ke mulut. Lebih mulut ke mulut gitu. Tapi kita juga nggak jauh dari main media sosial karena kan itu lagi musimnya ya di era Iya. zaman sekarang gitu. Apalagi kita tuh sangat memanfaatkan adanya Gen Z sekarang. betul. Gen Z sekarang tuh kan kelebihannya FOMO ya sama Iya. makanan, sama kuliner. Apa yang mereka lihat pasti mereka pengen coba gitu. Mereka penasaran, mereka tertarik sama hal itu. Jadi kita memanfaatkan peluang itu gitu. Jadi itu sebuah peluang sih buat kita. Untuk kendala sih terutama buat Mas Harin tentunya banyak ya. Oke. Apalagi kita punya ancaman gimana kuliner di Bandung bahkan di Indonesia sendiri pasti banyak tiruannya. Oke. Iya, apa yang kita buat, apa yang kita ciptakan pasti nggak lama banyak yang niru. Karena konsepnya di Indonesia itu kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Iya, jadi itu pasti ya ancaman sama tantangan di kita tuh itu kendalanya di kita. Jadi gimana caranya kita tetap branding nama kita Cemilavi biar orang tuh tanpa tahu produknya kita tapi mereka kenal sama brand kita. Jadi mereka tahu, oh iya brandnya Cemilavi itu pasti produknya enak-enak gitu. Buat kalian yang belum nyobain sih, kalian harus wajib tahu dulu apa itu Cemilavi dan kalian harus tahu filosofi Cemilavi itu gimana. Kebetulan kita juga berdiri itu sengaja kita ciptain penuh dengan perhatian kita, rasa kasih sayang kita, yang kita tuh percobaannya bisa makan waktu berbulan-bulan biar kalian bisa cocok sama rasa kita. Jadi buat kalian yang suka pedas atau nggak suka pedas, kalian bisa cobain karena kita bisa request. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian nggak suka pedas atau kalian cinta pedas, kalian bisa datang ke kita. Soalnya kita juga menggunakan bahan-bahan berkualitas tentunya, dan kita itu dikenal dengan dagingnya yang super tebel gitu. Karena kan kadang banyak orang yang ngejual barang kayak ngejual produk seperti pangsit sama dimsum itu lebih ke aci ya, tepung. Nah, kalau kita itu menggunakan 98% daging ayam. Cemilavi nggak hanya menyajikan rasa terbaik, tapi juga pengalaman kuliner yang memuaskan. Aku tahu Cemilavi ini waktu itu pernah ada jualan di kantin. Oke. Waktu sebelum buka tenan. Kantin di mana nih? Kantin di Inaba. Oh, kampus. Inaba gitu. Kalau aku pangsit goreng. Pangsit gorengnya ya. Aku ceker. Oh, pecinta ceker. Oke. Suka yang lunak-lunak. Rasanya yang khas. Oke. Kayak sausnya kayak beda aja gitu dari yang lain. Oke. Nggak aku temuin di tempat dagang lain. Kalau yang lain? Kalau aku selalu pas sih, rasanya nggak pernah beda. Oke. Kalau kakaknya? Suka sih, rasanya emang kayak sesuai apa yang kita mau gitu. Kalau misalnya level 1 ya emang segitu gitu, nggak terlalu pedesan atau kurang. Kalau buat produk udah oke sih ya. Kayak dari segi bumbu atau porsi udah pas semuanya. Mungkin next buka cabang yang dekat rumah aku biar aku bisa tiap hari beli. Kalau aku sih pengennya ada frozen foodnya gitu. Oke. Biar bisa makan di rumah juga ya, anget-anget. Iya, digoreng Gitu. sendiri. Ya sih biar gak usah kemana-mana ya. Jadi, tunggu apa lagi? Coba sendiri kelezatan pangsit nomor 1 di Bandung. Kunjungi gerai Cemilavi di Cimahi atau Bandung. Cemilavi dibuat dengan cinta, dinikmati dengan bahagia.